Pada kultum malam hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan sedikit tentang keutamaan sholat berjamaah. Itu judul yang ingin saya sampaikan sesuai amanat dari DKM. Keutamaan sholat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, nanti bisa dilihat ya, baik di masjid ini maupun di rumah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku. Para ulama tafsir, baik ulama klasik maupun kontemporer, hampir semua ketika menafsirkan kalimat warka'u ma'ar raki'in, rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku. Ini bisa dilihat di tafsir. Kalau di Indonesia Pak Quresyihab, tafsir Al-Misbah. Kalau yang klasik ada tafsir Jalalain, karangan Imam Jalaluddin Sayuti dan Mahali. Hampir sebagian ulama menafsirkan kalimat warka'u ma'ar raki'in, artinya rukulah bersama orang-orang yang ruku, itu dengan kalimat tafsir sholatul jamaah, yaitu sholat berjamaah. Belum tafsir ada Al-Baghawi atau yang lainnya, banyak sekali. Hampir sebagian menafsirkan kalimat warka'u ma'ar raki'in, yaitu dengan sholat berjamaah. Jadi secara ayat Qur'annya sudah sangat kuat sekali tentang pelaksanaan sholat secara berjamaah ini. Ada beberapa hadis yang bisa kita lihat dari kitab hadis Bukhari dan Muslim. Saya akan membaca beberapa hadis saja, 2 atau 3 pada kultum malam hari ini. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah shalli salata ma'al jamaah walau kunta jalisan fa innallaha ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jamaah sawaba khamsin wa isrina salatan fi ghairil jamaah. Itu hadis dari Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ausoni, telah mewasiatkan kepadaku habibi, kekasihku tercinta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Nabi berkata kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, shalli sholata ma'al jamaah, sholatlah engkau dengan secara berjamaah, walau kunta jalisan, walaupun kamu sampai duduk, tidak bisa berdiri tegak, meskipun dalam keadaan duduk, sholatlah dengan secara berjamaah. Fa innallaha ta'ala yutika bi kulli sholatin ma'al jamaah sawaba khamsin wa isrina sholatan fi ghairil jamaah. Karena kalau kau melaksanakan sholat secara berjamaah, Allah akan memberikan kepada kamu pahala sebanyak khamsin wa isrina sholatan fi ghairil jamaah, 25 derajat. Itu ya, yang pertama dari hadis Abu Hurairah. Salah satu keutamaan sholat berjamaah adalah memiliki nilai pahala yang sangat besar dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Inilah kelebihan sholat secara berjamaah. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, khamsin wa isrina sholatan fi ghairil jamaah, 25 derajat. Bahkan di hadis yang kedua, ada di kitab Bukhari, di Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fajri bi sab'in wa isrina darajah. Kalau yang kedua ini 27 derajat, yang pertama 25 derajat. Karena masing-masing derajat sholat berjamaah itu berbeda-beda. Sholat isya berapa derajat, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar. Bahkan yang paling tinggi derajatnya adalah sholat subuh. Itu sangat luar biasa. Jadi keutamaannya meskipun memiliki nilai pahala yang sangat besar,
tapi satu waktu dengan waktu yang lain itu memiliki keistimewaan dan kelebihan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saya bacakan karena banyak sekali hadis-hadis tentang sholat berjamaah ini. An Abu Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Lau ya'lamu hajal mukhtalif ani sholati fil jamaah li hajal mani ilaiha la'ataha walau habwan ala yadaihi wa rijlaihi." Kata Nabi, hadis diriwayatkan dari Abu Umamah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang tidak ikut sholat berjamaah ini tahu tentang tingginya pahala sholat berjamaah, maka dia akan datang ke rumah Allah ini meskipun dalam keadaan merangkak dengan kakinya ataupun dengan tangannya. Itulah beberapa keutamaan mengenai sholat secara berjamaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memang para ulama berbeda pendapat terkait hukum sholat 5 waktu secara berjamaah. Kalau kita baca antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, memang berbeda dalam memberikan pandangan hukum tentang sholat 5 waktu secara berjamaah. Ada seorang ulama namanya Al-Wahbah Juhaili, dalam kitabnya Al-Fiqh wa Adillatu, beliau mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi jangan ditinggalkan kalau bisa, usahakan selalu datang, karena memang kata Wahbah Juhaili itu sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat ditekankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Syafi'i dan Imam Maliki memang berpandangan bahwa sholat secara berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak ada kewajiban secara aini, secara fardi. Kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka yang lain menjadi gugur hukumnya. Itu pendapat yang ada, yang kita lihat, kita baca di kitab-kitab, bahwa Imam Syafi'i dan Maliki memang mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau kita baca Imam Hanafi, Imam Hambali, bahkan kata Imam Hambali, sholat secara berjamaah itu hukumnya fardu ain, kata dia. Jadi sesuatu yang harus dilaksanakan secara individual kewajibannya, dan apabila ditinggalkan itu menjadi sebuah perbuatan dosa. Inilah beberapa pendapat para ulama mazhab, antara yang satu dengan yang lainnya memang terjadi perbedaan dalam pandangan ijtihad hukumnya mengenai hukum sholat 5 waktu secara berjamaah. Tetapi yang ingin saya tekankan melalui Kultum Ramadan malam hari ini adalah kita tidak usah berdebat mengenai perbedaan hukumnya. Seperti kita hari ini Indonesia, ya terjadi perbedaan mengenai awal Ramadan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita tidak usah ribut, tidak usah saling bertentangan, saling konflik, ejek dan lain sebagainya. Tidak usah, karena masing-masing memiliki landasan metodologi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang memakai metode wujudul hilal, ada yang memakai metode imkanur ru'yah. Dua-duanya dibenarkan dalam ajaran Islam. Tidak usah berdebat mengenai adanya perbedaan menentukan awal Ramadan. Yang harus kita perdebatkan adalah orang yang tidak berpuasanya di bulan suci Ramadannya. Itu yang harus terus kita tekankannya. Makanya melalui mimbar Kultum Ramadan malam hari ini, kita tidak usah berdebat masalah hukum sholat 5 waktu secara berjamaah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Usahakan, niatkan, azamkan. Kalau kita tidak bisa berjamaah di waktu maghrib, usahakanlah berjamaah di waktu isya. Kalau isya kita tidak bisa juga, usahakan subuh kita sholat 5 waktu secara berjamaah. Subuh tidak bisa juga, usahakan di waktu zuhur. Zuhur tidak bisa juga, usahakan di waktu asar. Masa dari 5 waktu kita tidak bisa menyisihkan waktu satu saja untuk kita menghadap bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai kita datang ke masjid ini, ke rumah Allah ini, kita digotong-gotong, kita diiring-iring secara bersama-sama masuk ke rumah Allah ini, tapi bukan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, tetapi untuk disolati, untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik, kalau itu terjadi pada diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini saja kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan menjadi momentum bagi kita umat muslim agar tumbuh kesadaran, kemauan yang kuat, tekad yang bulat untuk mau melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, Allah tidak membatasi nilai pahala yang akan diberikannya. Kalau di luar Ramadan ditentukan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, tapi kalau di bulan Ramadan, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu aku, kata Allah, yang akan memberikan pahala, nilai pahala yang akan diberikan. Jadi unlimited, tidak akan ada hitungan apapun di bulan Ramadan ini. Allah memberikan hak prerogatif, ya, berapapun akan diberikan, karena ini yang menilainya langsung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sayang kalau bulan Ramadan ini kita sia-siakan, apalagi dengan cara tidak memaksimalkan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa mau melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah.